مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل لكم في القرآن الكريم ورسوله بالهدى للإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والأول والآخر والظاهر والباطن خرج الناس من الظلمات إلى النور أو صراط مستقيم رحمة للعالمين. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kazzabu fa akhazatnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang yang mulia ini, Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan, dan keimanan. Dengan kasih sayang Allah kita bertemu, dengan kasih sayang Allah kita berpisah. Mudah-mudahan pertemuan di siang yang mulia ini Allah ridhoi kita semua. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepadanya di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Dalam setiap khutbahnya khatib mengingatkan kita semua, marilah kita selalu senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan dunia sampai akhirat kita mendapatkan hidayah dari Allah dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. IKMI Kota Pekanbaru hari ini memberi judul menyikapi sebuah bencana atau musibah. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa itu musibah? Menurut Ustadz Adi Hidayat, musibah itu kaum muslimin setiap yang menimpa kita, yang kita alami, baik itu menurut kita atau tidak baik menurut kita, itu adalah musibah. Setiap yang menimpa yang kita alami, baik itu menurut kita atau tidak baik menurut kita, maka itu adalah musibah. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia, naik jabatan itu adalah musibah. Tidak naik pangkat itu juga musibah kaum muslimin. Ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ketika diangkat dia menjadi khalifah, apa yang diucapkannya? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Berarti apa maknanya kaum muslimin? Jabatan itu dari Allah akan kembali kepada Allah. Maka sifat jabatan itu kaum muslimin adalah baharu.
berawal dan berakhir. Kalau kita bisa menjalankan amanah jabatan itu, maka kita bisa masuk ke dalam surga. Tetapi kaum muslimin, seandainya kalau kita tidak bisa memegang amanah, maka dengan jabatan itu kita bisa masuk ke dalam neraka. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita khawatir ketika kita mendapatkan jabatan. Apa kata Rasul dalam hadisnya? Allah akan mengangkat orang yang berilmu dengan cara mewafatkannya. Kemudian apa kata Allah? Ketika mereka sudah wafat kaum muslimin, maka mereka akan muncul pemimpin-pemimpin yang jahil. Apa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang jahil kaum muslimin? Fa'aftau bi ghairi ilmi fadallu wa adallu. Pemimpin-pemimpin yang jahil itu kaum muslimin, mereka mengeluarkan fatwa-fatwa yang menyesatkan. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia, fatwa-fatwa yang menyesatkan itu kaum muslimin di antaranya ada himbauan, ada yang ingin membuat hari Jumat diganti kepada hari lain. Itulah makna dari fatwa-fatwa yang menyesatkan kaum muslimin. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita hari ini menjadi pemimpin, jadilah pemimpin yang amanah. Dengan harta kaum muslimin, maka orang bisa sesat. Harta itu menjadi musibah bagi kita. Ketika orang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemiskinan, banyak orang yang selamat. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin memberikan kelebihan harta kepada kita, banyak orang yang tidak selamat. Salah satunya kaum muslimin Qarun. Qarun itu kaum muslimin adalah murid kesayangan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam memiliki 3 murid kesayangannya. Yang pertama Yusha bin Nun, yang kedua Kalib, yang ketiga Qarun. Apa yang diberikan oleh Nabi Musa kepada mereka bertiga kaum muslimin? Nabi Musa memberikan ilmu bagaimana caranya membuat emas. Yusha bin Nun diberi oleh Nabi Musa sepertiga ilmu bagaimana caranya membuat emas. Kalib kaum muslimin diberi oleh Nabi Musa ilmu sepertiga bagaimana caranya membuat emas. Qarun kaum muslimin diberikan juga oleh Nabi Musa sepertiga ilmu bagaimana caranya membuat emas. Kalau mereka bertiga ini bersatu kaum muslimin, maka mereka bertiga bisa membuat emas. Apa kata Qarun kepada Yusha bin Nun? Wahai Yusha bin Nun, mana tahu engkau keluar kota, tidak bisa bersama dengan kami. Berikanlah sepertiga ilmumu itu kepada aku. Mereka orang yang soleh kaum muslimin. Maka Yusha bin Nun memberikan sepertiga ilmunya kepada Qarun. Lalu Qarun bertanya lagi kepada Kalib, wahai Kalib, mana tahu engkau sakit, tidak bisa bersama kami. Nabi Musa membutuhkan kita. Kalau kita tidak bersatu bertiga, bagaimana mungkin kita bisa membantu Nabi Musa? Berikanlah sepertiga ilmumu itu kepada aku, kata Qarun. Maka Kalib kaum muslimin memberikan juga sepertiga ilmunya kepada Qarun. Maka seketika itu kaum muslimin sempurnalah ilmu Qarun itu sehingga dia bisa membuat emas. Maka di dalam Al-Quran dijelaskan kaum muslimin, ketika dia membuat emas 1 hari, sepekan, sebulan, setahun, bahkan beberapa tahun, hartanya kaum muslimin, kunci hartanya saja 40 onta untuk mengangkat kunci harta Qarun. Ketika Qarun itu sudah menjadi kaya kaum muslimin, maka diutuslah oleh Nabi Musa muridnya yang lain untuk mengambil zakat mal. Apa kata Qarun? Ini adalah kecerdasanku. Dengan ilmuku inilah aku bisa menjadi kaya. Dengan kecerdasan aku inilah aku bisa menjadi banyak harta. Timbul rasa kesombongan dalam hati Qarun kaum muslimin. Singkatnya kaum muslimin, ketika Nabi Musa alaihissalam meminta harta kepada Qarun,
Maka Qarun membuat fitnah yang luar biasa. Apa yang dikatakan Qarun kepada masyarakat? Nabi Musa telah berbuat yang tidak-tidak. Akhirnya apa yang terjadi kaum muslimin? Qarun dan hartanya ditenggelamkan oleh Allah sampai hari ini ke dasar bumi. Kalau dengan miskin kaum muslimin, kita banyak yang selamat. Tapi kalau dengan banyak harta kaum muslimin, banyak orang yang tidak selamat. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana menyikapi musibah ini kaum muslimin? Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia. Salah satu menyikapi musibah ini kaum muslimin dengan memperbanyak sedekah. Dalam hadis qudsi dijelaskan kaum muslimin, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi ini, maka tiba-tiba bumi ini bergoyang. Ketika bergoyang kaum muslimin, maka Allah menciptakan gunung dan bukit. Maka seketika itu kaum muslimin, bumi ini tidak bergoyang. Maka apa kata malaikat kepada Allah? Wahai Allah, kuat sekali gunung ini. Adakah yang lebih kuat daripada gunung? Maka Allah menjawab, ada. Apa itu wahai Allah? Besi. Sekuat sebesar apapun gunung dan bukit itu kaum muslimin, kalau sudah besi yang bekerja, maka bukit gunung itu menjadi rata. Maka malaikat berkata lagi, kuat sekali besi ini wahai Allah. Adakah yang lebih kuat daripada besi? Maka Allah menjawab, ada. Yang lebih kuat dari besi adalah api. Sekuat apapun besi itu, kalau dipanaskan dia akan mencair. Maka malaikat berkata lagi, kuat sekali api ini wahai Allah. Adakah yang lebih kuat daripada api? Ada, air. Sebesar apapun api itu, kalau disiram dengan air dia akan mati. Maka malaikat lagi berkata kepada Allah, adakah yang lebih kuat daripada air wahai Allah? Ada. Apa itu? Angin. Bagaimanapun hebatnya air itu di lautan, maka anginlah yang mengendalikannya. Maka malaikat berkata lagi kepada Allah, wahai Allah, adakah yang lebih kuat daripada angin? Ada. Apa kata Allah? Tasaddaqa sirron. Sedekah yang dirahasiakan. Sedekah yang dirahasiakan kata Allah dapat memadamkan murkaku. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan memperbanyak sedekah bisa menghindarkan kita dari musibah. Fattabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام